Perkenalkan, nama saya Shalom Arvendin Purnama dengan NIM 210211106066. Nah, saat ini untuk tugas 2 kita diminta untuk membuat web sederhana yang memuat semua materi dari modul ini. Langsung saja di sini ada bagian HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Nah, untuk line 1 sampai 8 ini merupakan bagian header dan metadata. Selanjutnya untuk line 10 sampai dengan 18. Nah, ini merupakan kontainer utama dan di sini berisi definisi multimedia. Selanjutnya untuk line 20 sampai dengan line 27 di sini berisi contoh audio dengan elemen HTML audio. Nah, di sini kita menggunakan elemen audio dengan kontrol pemutar play, pause, dan stop yang memungkinkan pengguna untuk memutar file audio. Kemudian untuk sumber audio ini disertakan sebagai contoh yakni audio MP3. Kemudian akan diberikan pesan juga yang akan muncul jika browser tidak mendukung elemen audio. Kemudian di sini bertujuan untuk mendemonstrasikan bagaimana audio dapat ditambahkan ke halaman web menggunakan HTML. Nah, selanjutnya untuk line 29 sampai dengan 36, di sini ada contoh video dengan elemen HTML video. Nah, di sini kita menggunakan elemen video dengan kontrol pemutar dan mengatur ukuran video seperti lebar dan tingginya. Lanjut, di sini juga menyertakan sumber file video yakni video.mp3. MP4. Kemudian di sini juga terdapat pesan fallback jika browser tidak mendukung elemen video. Nah, untuk bagian ini bertujuan untuk menunjukkan cara mengintegrasikan konten video dengan halaman web menggunakan HTML. Nah, lanjut. Untuk line 38 sampai dengan 42, di sini menggunakan elemen iframe untuk menyematkan embed video dari YouTube. Kemudian kita di sini juga menentukan ukuran video dengan atribut lebar dan tinggi. Nah, di sini juga bertujuan untuk menunjukkan cara menampilkan video dari sumber eksternal seperti YouTube pada halaman web. Selanjutnya di sini ada line 44 sampai dengan 50, contoh HTML, geolocation API. Nah, di sini kita menyediakan tombol untuk mengakses koordinat pengguna dengan menggunakan fungsi JavaScript, yakni getLocation. Lanjut, kita menampilkan hasil koordinat di dalam elemen P setelah pengguna mengklik tombol. Nah, untuk bagian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana aplikasi web dapat mengakses lokasi geografis pengguna dengan menggunakan API geolocation. Nah, lanjut untuk line 52 sampai dengan 60. Nah, di sini ada contoh HTML drag and drop. Nah, di sini kita membuat dua area drop yang dapat digunakan dalam fungsi drag and drop dengan satu gambar yang dapat diseret. Kemudian kita menggunakan event handling untuk memungkinkan pengguna menyeret dan menjatuhkan elemen gambar ke dalam area yang berbeda. Kemudian pada bagian ini juga bertujuan untuk mendemonstrasikan interaktivitas halaman web melalui penggunaan fitur drag and drop menggunakan API bawaan HTML. Nah, lalu di bawah sini ada footer.
untuk menampilkan teks footer yang berisi informasi hak cipta terkait halaman web, dan juga bertujuan untuk memberikan keterangan hak cipta dan penutup pada bagian bawah halaman. Nah, di sini juga ada JavaScript menghubungkan halaman dengan file JavaScript eksternal, yakni app.js, dan bertujuan untuk menambahkan interaktivitas dan fungsionalitas tambahan pada halaman web melalui script yang diatur di file eksternal JavaScript. Nah, lanjut untuk bagian CSS-nya. Di sini ada body style. Ini kita mengatur tampilan menggunakan font Arial dan carangan sans serif. Kemudian latar belakangnya berwarna abu-abu muda. Kemudian dengan margin dihilangkan dengan padding sebesar 20 px. Nah, di sini bertujuan untuk menampilkan halaman yang bersih dan teratur dengan latar belakang yang lembut. Kemudian untuk pengaturan kontainer pada line 9 ini, kita menambahkan latar putih, kemudian padding 20, kemudian sudut 8px, kemudian untuk efek bayangan digunakan agar tampilan lebih modern dan elegan. Nah, kemudian bagian ini bertujuan untuk memisahkan konten utama dari latar belakang dan membuatnya lebih menonjol. Nah, lanjut. Di sini pengaturan teks H1H2, mengatur warna teks menjadi abu-abu tua, kemudian bertujuan untuk membuat judul dan subjudul lebih mudah terlihat. Nah, lanjut. Di sini ada media box. Ini kita memberikan margin bawah 20 px untuk memisahkan setiap bagian multimedia dengan jarak yang konsisten. Nah, lanjut. Di sini juga digunakan flexbox untuk mengatur elemen-elemen secara horizontal, memusatkannya secara vertikal dan horizontal, serta menambahkan jarak antar elemen. Ini gapnya 20 px. Dengan tujuan mempermudah pengelompokan dan penyelarasan elemen-elemen multimedia dengan rapi di halaman. Nah, selanjutnya untuk pengaturan footer. Footer di sini kita mengatur teks agar berada di tengah halaman. Kemudian dengan warna abu-abu yang cenderung lebih terang, dengan tujuan menampilkan informasi hak cipta dengan gaya yang sederhana dan tidak mencolok. Nah, lanjut. Di sini ada pengaturan untuk tombol, ada button dan button hover. Ini kita mengatur latar belakang menjadi biru. Kemudian teks warna putih tanpa border dan sudut berbulat. Nah, kemudian kita menambahkan efek hover untuk mengubah warna latar belakang menjadi biru lebih gelap saat kursor diarahkan ke tombol. Nah, tujuannya untuk membuat tombol yang menarik dan responsif terhadap interaksi pengguna. Nah, selanjutnya untuk kotak drag and drop. Nah, di sini ada div 1 dan div 2. Pertama, kita akan mengatur ukuran kotak sebesar 200 px kali 200 px dengan border hitam dan latar belakang putih. Kemudian menggunakan flexbox untuk memastikan konten di dalam kotak berada di tengah secara horizontal dan vertikal. Kemudian bagian ini bertujuan untuk menyediakan area interaktif yang memudahkan pengguna dalam menggunakan drag and drop. Nah, kita lanjut ke bagian JavaScript. Untuk bagian JavaScript, di sini ada
fitur geolocation. Nah, di sini ada fungsi getLocation digunakan untuk mendapatkan lokasi geografis pengguna menggunakan API geolocation dari browser. Nah, di sini juga dapat memeriksa apakah browser mendukung fitur geolocation lalu memanggil fungsi getCurrentPosition jika tersedia. Jika tidak didukung, akan menampilkan pesan bahwa geolocation tidak didukung oleh browser. Nah, langsung selanjutnya fungsi show position. Nah, kita menampilkan koordinat latitude dan longitude. Longitude pengguna di halaman web. Nah, kita mengambil data dari objek position, kemudian dikembalikan oleh API geolocation dan memperbarui elemen HTML dengan informasi lokasi. Nah, langsung di sini ada fungsi show error. Ini kita menangani berbagai jenis kesalahan yang mungkin terjadi saat mencoba mendapatkan lokasi pengguna. Nah, di sini kita gunakan switch untuk menangani 4 jenis error. Error yang pertama yakni permission denied. Nah, di sini pengguna menolak permintaan untuk mengakses lokasi. Kemudian yang kedua, position unavailable. Nah, informasi lokasi tidak tersedia. Kemudian timeout, permintaan lokasi melebihi waktu yang ditentukan. Dan selanjutnya, unknown error, kesalahan yang tidak diketahui. Nah, lanjut. Untuk fitur drag and drop, di sini ada fungsi allow drop event yang mengizinkan elemen untuk menerima elemen yang diseret dengan menggunakan event prevent default. Lanjut, di sini mencegah perilaku default browser yang tidak mengizinkan dropping elemen secara default. Nah, selanjutnya ada fungsi drag event. Ini mengatur data transfer untuk elemen yang sedang diseret, kemudian set data untuk menyimpan ID elemen yang diseret, sehingga dapat diidentifikasi saat di drop. Nah, selanjutnya fungsi drop event. Kita mengelola aksi drop ketika elemen diseret ke tempat tujuan. Selanjutnya, kita menggunakan get data untuk mendapatkan ID elemen yang sedang diseret lalu menambahkan elemen tersebut ke target. Nah, selanjutnya kita coba lihat web yang sudah dibuat. Di sini, pada bagian pertama, saya memasukkan sedikit materi, yakni definisi multimedia. Multimedia dalam web adalah suara, musik, video, film, dan animasi. Multimedia bisa berupa apa saja yang bisa didengar atau dilihat. Contohnya gambar, musik, suara, video, rekaman, film, animasi, dan banyak lagi. Nah, untuk bagian kedua ini merupakan HTML audio. Kita coba putar. Berhasil. Kemudian kita coba bagian ketiga HTML video. What's up, geeks, and welcome to the channel. Today we're taking a break from coding and instead we're addressing a hot topic that's been buzzing around the tech community for the past couple years. Is Java on its way out? Now, before we jump to conclusions, let's dissect the reality and debunk some myths. We see one of the key reasons behind berhasil. Java. Selanjutnya kita coba bagian keempat, HTML YouTube video. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Welcome to the Berhasil.
Selanjutnya kita coba HTML Geolocation API. Untuk bagian kelima, sini ada perintah klik tombol untuk mengakses koordinat Anda. Kita klik akses. Nah, di sini ada pop-up. Kita allow. Nah, di sini ditampilkan latitude dan longitude tempat kita mengakses browser. Lanjutnya, untuk bagian 6, HTML drag and drop API. Nah, di sini kita coba seret gambar. Nah, berhasil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.